warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Farmasi B dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai lipid. Perkenalkan, nama saya Sabina Revolvia, kelas 12 Farmasi B kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ariel Eka Utaviani dari kelas 12 Farmasi B kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Talia Intan Permatasari dari kelas 12 Farmasi B nomor absen 18 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Repali Akmaluddin, 12 Farmasi B dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulianti. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurmala. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lipid. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam udara, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Lipid adalah molekul alami yang meliputi lilin, monogliserida, trigliserida, digliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti alpukat, durian, dan lain-lain. Lipid nabati mengandung fitosterol, yaitu kadar asam lemak tidak jenuh dan cenderung cair. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, misalnya seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain. Lipid hewani mengandung kolesterol dan cenderung berbentuk padat pada suhu kamar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lemak. Lemak itu merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur alam, karbohidrat, dan oksigen meliputi asam lemak. Dalam lemak lemak secara khusus menjadi sebutan minyak bagi hewani pada suhu ruang lepas dari wujudnya yang padat maupun cair yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Pada jaringan adiposa, sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan resutin yang berperan dalam sistem kekebalan hormon, stokma yang berperan dalam komunikasi antar sel, hormon sitokina yang dihasilkan oleh jaringan adiposa secara khusus disebut hormon adipokinia. Antara lain kemarin interleukin. Di sini saya akan menjelaskan reaksi lemak hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi kimia di mana molekul air memecah satu atau lebih ikatan kimia. Lemak adalah senyawa trigliserida. Trigliserida adalah ester dari gliserol sebagai rangka utama dan 3 asam lemak yang melekat pada gliserol ini. Contoh hidrolisis adalah pencernaan lemak di dalam tubuh yang dilakukan oleh enzim lipase. Asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dalam hidrolisis lemak ini berukuran lebih kecil dibandingkan molekul lemak, sehingga mudah diresap oleh tubuh. Ada 2 reaksi lemak hidrolisis. Yang pertama, reaksi pembentukan lemak, yaitu asam lemak tambah gliserol menjadi lemak tambah air.
Yang kedua, reaksi hidrolisis lemak, yaitu lemak ditambah air menjadi asam lemak tambah gliserol. Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basa. Nama lain dari reaksi saponifikasi adalah reaksi penyabunan. Dalam pengertian teknis, reaksi saponifikasi ini melibatkan basa atau soda kaustik NaOH yang menghidrolisis trigliserida. Trigliserida dapat berupa ester asam lemak yang membentuk garam karboksilat. Pada proses satu tahap, trigliserida ini diperlakukan dengan basa kuat yang akan memutus ikatan ester dan menghasilkan garam asam lemak dan gliserol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi lemak, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti oleh asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekor lipid. Gugus kepala bersifat hidrofil dan gugus ekor bersifat hidrofob. Contoh dari fosfolipid adalah fosfolipid bilayer, membran sel, fosfatidilkolin lestin, fosfatidilethanolamine, fosfatidilserin. Saya akan menjelaskan mengenai steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari trampena atau sukalena. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar senterna jenuh 17 atom karbon dan 4 cincin yang termasuk turunan steroid, misalnya kolesterol, egosterol, progesteron, dan estrogen. Pada umumnya steroid berfungsi sebagai hormon. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin siklosena dan 1 cincin siklopentena. Perbedaan steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah lipida adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, namun dapat diekstrak dari sel dan jaringan pelarut nonpolar. Mungkin cukup sekian dari Kelompok kami. Mohon maaf Bila ada salah. Tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.